Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah santri kanibal pemakan daging manusia. Konon, ada seorang santri bernama Mustaqim yang dikenal alim dan pendiam oleh para tetangganya. Kehidupan bermasyarakatnya biasa-biasa saja, seperti kebanyakan penduduk lain di desa tempat dia tinggal. Bercengkrama dengan tetangga saat ada waktu luang, seperti di masjid setelah jamaah, di warung, kadang juga di ladang karena memang dia seorang petani. Namun, ada dunia lain yang tidak diketahui atau memang ditutup-tutupi dari para teman-temannya. Ya, dia suka memakan daging manusia. Tentu saja, kebiasaan tak senonoh itu dilakukan dengan rapi sehingga tidak mengundang kecurigaan warga. Pernah suatu ketika, saat Mustaqim pergi ke ladang yang bersebelahan dengan hutan, di situ telah terjadi pembakaran lahan yang dilakukan oleh salah seorang warga. Bak mendapatkan durian runtuh, Mustaqim menemukan seorang tua yang tergeletak di tengah-tengah sisa pembakaran lahan tersebut. Dengan kondisi yang mengenaskan, sebagian tubuh bagian bawahnya terlihat gosong bekas luka bakar. Tapi anehnya, orang tua tersebut ternyata masih hidup. Bukannya menolong, Mustaqim malah menyeret tubuh tua renta itu ke semak-semak agar tidak diketahui oleh orang lain. Bak kucing mendapatkan mangsa tikus, Mustaqim langsung memotong kaki orang tua tersebut dan langsung memakannya. Lumayan ini, tidak perlu dimasak lagi, kata Mustaqim di dalam hati. Dia terus memakan potongan kaki tersebut tanpa menghiraukan rintihan orang tua yang masih hidup itu. Setelah kenyang, Mustaqim menutupi orang tua tersebut dengan semak belukar dan meninggalkannya tanpa rasa bersalah. Keesokan harinya, Mustaqim kembali ke ladang tempat orang tua itu disembunyikan karena dia sudah merasa sangat lapar. Sengaja Mustaqim tidak sarapan dari rumah karena akan menyantap menu kesukaannya di ladang. Setelah sampai di lokasi, tanpa pikir panjang, Mustaqim langsung membuka semak belukar yang dipakai untuk menutupi tubuh orang tua renta itu. Dan ternyata orangnya sudah meninggal. Mustaqim pun langsung memotong kaki orang tua itu yang sebelahnya. Saat hampir memakan untuk suapan yang pertama, tiba-tiba, Pak, bangun Pak. Astagfirullahaladzim, ternyata saya bermimpi, kata Mustaqim dalam hati. Untung dibangunkan oleh anakku. Kalau tidak, bisa habis daging orang tua tadi saya makan. Alhamdulillah ya Allah, sambung Mustaqim, karena tidak jadi memakan daging manusia yang kedua kalinya, walaupun itu hanya dalam mimpi. Setelah mimpi itu, Mustaqim selalu terngiang-ngiang dan teringat oleh mimpi tersebut. Bagaimana bisa aku bermimpi seperti itu? Padahal
Aku tak pernah sekalipun membayangkan untuk memakan daging manusia. Hingga suatu ketika Mustaqim mendatangi sesepuh yang ada di desanya, dan dia menceritakan kepada sesepuh tentang mimpinya tersebut. Mungkin itu karena kamu sering ngerasani temanmu sendiri yang muslim kan, kata sesepuh. Dek, kok sama ya? Seperti apa yang saya pikirkan, kata Mustaqim dalam hati. Mungkin iya mbah, karena saya juga sering ngerasani, jawab Mustaqim. Kim, kamu pasti pernah dengar kalau ngerasani itu sama halnya kamu memakan daging saudaramu sendiri yang masih hidup. Mungkin itu teguran dari Gusti Allah, Kim, supaya kamu tidak sering ngerasani lagi. Iya mbah, jawab Mustaqim. Semenjak saat itu Mustaqim selalu memperbaiki perilaku buruknya itu sedikit demi sedikit, sehingga tidak mau mengerasani orang lagi. Semoga kita semua diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari ngerasani, karena ngerasani itu dosanya tidak akan diampuni oleh Gusti Allah sampai orang yang dirasani memaafkan kita. Barakallahu li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.